bukan hanya sebatas kita melaksanakan penelitian maupun pengabdian ya. Tetapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu dalam bentuk bagaimana hasil riset dan hasil kegiatan PKM itu bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, ya, yaitu berkontribusi, ya. Bagaimana itu bisa dikontribusikan untuk kemaslahatan yang lebih besar, ya. Oleh karena itu maka mengelola hasil penelitian dan pengabdian ini sudah merupakan tanggung jawab, ya, terutama yang pertama para pimpinan PT KIS, ya, para pimpinan PT KI, para peneliti, kepala LPPM, pengelola jurnal. Nah ini saya kira punya kewajiban bersama ya untuk bagaimana hasil penelitian dan hasil PKM itu bisa terpublikasikan secara luas. Dalam arti penting untuk dikelola. Kenapa demikian? Karena memang hasil penelitian dan pengabdian itu bagian dari quality assurance ya. Jadi bagian dari quality assurance. Yang kedua merupakan manajemen kinerja juga. Lalu juga merupakan tanggung jawab kita kepada stakeholder dan ada juga analisis dampaknya. Ya, seperti itu. Nah, manfaatnya Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat dari penelitian dan PKM adalah antaranya dalam rangka bagaimana hasil riset itu bisa melestarikan ya, bisa terkontribusikan ya. Kemudian itu juga bisa menjadi bahan masukan ya atau bahan-bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan ya. Bisa juga hasil penelitian adalah bagian dari proses bisnis ya. Dan yang berikutnya juga sekaligus mendorong untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tridharma antar perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, standar nasional pendidikan, ya, standar nasional pendidikan tinggi itu sudah menjelaskan bahwa ada 8 standar, ya, terkait dengan penelitian dan PKM, ya. Jadi yang pertama misalnya dimulai dari standar isi, standar proses, standar penilaian, ya, standar berikutnya sarana pengelolaan, sampai yang terakhir kepada standar hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi terkait dengan standar ini nanti Bapak Ibu ini regulasinya adalah mengacu pada regulasi pemerintah ya. Nah, sini ya. Jadi di undang-undang pemerintah itu disebutkan ya bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, ya, artinya tidak mengganggu, ya, tidak membahayakan kepentingan umum, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, ya, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Ya, nah seperti itu ya. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kriteria minimal hasil penelitian itu nantinya sekurang-kurangnya adalah ada kriteria minimal. Yang pertama adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan bahkan meningkatkan daya saing bangsa. Yang kedua adalah untuk memenuhi CPL, ya, capaian pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, ada kewajiban untuk diseminasi, ya. Dalam arti kita menyebarluaskan ya hasil riset itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengelolaannya, ya. Jadi misalnya hasil riset itu harus dikelola kemana saja, ya. Maka silahkan ini di perguruan tinggi Bapak Ibu, acuannya saya kira harus mengacu kepada buku 3 standar SPMI ya. Jadi buku 3 standar SPMI itu ada isi standar ya dan juga indikator-indikatornya misalnya. Misalnya terkait dengan standar pengelolaan hasil penelitian itu ya, lihat di buku SPMI-nya. Ya, ini contoh punya Sekolah Tinggi Al-Hidayah ya. Bahwa memang LPPM atau ada yang mengatakan LP3M dan sebagainya ya. Ini memfasilitasi
penyebar luasan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu atau tidak membahayakan kepentingan umum atau kepentingan nasional, dengan cara menyelenggarakan seminar. Nah, seperti saat ini Bapak Ibu, ini acara bagus sekali ya, seminar, webinar, juga publikasi jurnal reputasi, dan lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Nanti ini indikator-indikator dari misalnya menyebarluaskan gitu ya, menyebarluaskan hasil penelitian ini misalnya indikator di perguruan tinggi, silakan Bapak Ibu kembali kepada buku SPMI-nya, itu ditetapkannya seperti apa kan gitu ya. Yang jelas memang P3M atau LPPM itu berkewajiban untuk memfasilitasi dosennya. Ya. Nah kalau di kita ya indikator menyebarluaskan hasil penelitian itu salah satunya adalah terpublikasikannya hasil penelitian dosen yang masuk dalam jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Tentu saja ya ya. Itu Bapak Ibu, itu contoh yang penelitian. Nah, nanti ada yang contoh PKM juga sama ya. Jadi di undang-undangnya saya kira ya yang PKM juga sama ya. Lihat standar nasionalnya, kemudian nanti turunan di buku SPMI di perguruan tinggi Bapak Ibu seperti apa, silahkan ya. Nah, ini kriteria minimalnya dari hasil pengelolaan terhadap kegiatan PKM diantaranya adalah penyelesaian masalah di masyarakat ya. Jadi hasil-hasil kegiatan PKM, apakah itu selama ini dapat berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat atau tidak ya. Ini sangat penting ya. Yang kedua merupakan pemanfaatan program ya. Dan yang ketiga adalah bahan pengembangan iptek dan juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini jadi kembali ke buku standar SPMI-nya ya. Jadi seperti apa? Nah, nanti acuannya adalah Renstra ya. Jadi Renstra di perguruan tinggi seperti apa ya? Seperti itu. Baik, ini saya kira tidak terlalu yang penting kita seperti apa saja luarannya ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh di punya Istiqlal Hidayah ya. Bahwa luaran hasil penelitian itu ya diantaranya adalah ada luaran wajibnya ya, ada luaran wajib, ada juga luaran tambahan. Luaran wajib dari hasil kegiatan penelitian itu sekurang-kurangnya ada 4 ya. Yang pertama adalah satu artikel dipublikasikan melalui jurnal nasional ya. Yang diutamakan yang terindeks Bapak Ibu ya, Arjuna ataupun indeksi yang lainnya. Ya. Yang kedua adalah satu artikel pada media massa nasional. Ya, ini bisa dalam bentuk misalnya nasional, ya, atau para nasional, juga saya kira bisa ya. Kemudian terpublikasikan misalnya ada satu publikasi dalam channel YouTube, ya, Bapak Ibu, ini nanti penting ya. Misalnya hasil kegiatan riset itu diberikan sedikit penjelasan secara ringkas ya, lalu publikasikan melalui channel YouTube. Yang keempat adalah peningkatan pemberdayaan mitra ya, gitu. Sesuai dihadapi. Oke. Ibu, luaran tambahannya atau luaran opsionalnya ya. Nah, untuk luaran tambahan, saya kira ini penting juga Bapak Ibu hasil penelitian dan PKM itu ini di HKI-kan ya, didaftarkan sebagai HKI ya, kemudian diolah menjadi buku bahan ajar ber-ISBN, kemudian juga nanti bisa dibuatkan menjadi makalah yang bisa dipresentasikan dalam forum ilmiah ya, baik nasional maupun internasional. Kemudian bisa diolah menjadi satu artikel pada proceeding nasional
maupun internasional. Dan yang kelima, luaran impact lainnya. Itu contohnya Pak Ibu ya. Nah, kemudian kira-kira strategi apa ya? Strategi apa yang sangat penting kita lakukan supaya ada implementasi ya? Ada implementasi dari penyatuan hasil penelitian dan PKM. Ya. Nah, ini saya kira konteksnya harus dilakukan secara kelembagaan. Ya. Jadi supaya bagaimana hasil penelitian dan hasil pengabdian itu ya ini bisa diintegrasikan, maka saya kira penting adanya kebijakan ya. Jadi kebijakan pentingnya integrasi hasil penelitian dan PKM itu ini perlu ditetapkan melalui SK pimpinan ya, rektor, dekan atau ketua. Ya. Dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi satu payung kelembagaan ya. Jadi untuk menyelenggarakan ya, memanage, kemudian mempublikasikan ya, saya kira ini sangat efektif lah gitu ya. Kalau memang ada dalam satu lembaga misalnya LPPM, LP3M atau P3M, saya kira ini efektif gitu ya. Biaya penelitian dan PKM sebaiknya menjadi satu paket anggaran. Nah, Bapak Ibu ketika menyusun misalnya APBK, maka jangan lupakan ya harus ada alokasi anggaran untuk penelitian dan PKM. Jadi ini satu paketkan saja ya. Apakah misalnya ini mengambil 20% dari APBK ya atau dari anggaran apa gitu ya, dari anggaran perguruan tinggi ini untuk memfasilitasi dosen. Dan setiap anggaran penelitian itu harus diikuti dengan keharusan untuk menerbitkan hasil penelitiannya, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, proceeding, HKI atau lainnya. Dan tentu saja hasilnya itu nanti mendefinisikannya dalam kegiatan misalnya saat ini nih, diskusi, seminar atau webinar ya, pengajaran ya, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyebaran hasil riset ya. Kemudian yang sangat penting juga memberikan kesempatan terbuka bagi semua dosen untuk melakukan dharma penelitian dengan berbagai jenis pendekatan penelitian ya. Nah, sebaiknya pelaksanaan dharma penelitian dan PKM itu dilakukan dalam satu kawasan, Pak, ya, dalam satu kawasan sosial, dalam kurun waktu yang ditentukan, dan dengan berbagai pendekatan dan bidang keilmuan. Ya. Dan nantinya ada tindak lanjutnya. Ya. Kemudian juga misalnya di perguruan tinggi itu juga mewajibkan ya, jadi mewajibkan setiap dosen tetap program studinya untuk mengkonversi. Ya, jadi mengolah hasil penelitiannya itu misalnya menjadi buku bahan ajar ya. Nah, misalnya di dalam standar SPMI itu ada kewajiban misalnya 50% bahan ajar itu harus merupakan hasil penelitian dosen yang bersangkutan ya. Nah, jadi sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi itu diwajibkan ya kepada setiap DPPS-nya. Dan yang terakhir adalah mengkompilasikan hasil penelitian dan PKM dalam satu wadah. Ya. Jadi misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu itu ada repositori ya. Jadi repositori itu merupakan salah satu wadah untuk mengkompilasi ya, mengkompilasi hasil penelitiannya, gitu ya. Nah, jadi repositori itu manfaatnya adalah untuk menyediakan akses hasil penelitian, kemudian meningkatkan visibilitas perguruan tinggi, mengumpulkan hasil penelitian, ya, dan preservasi hasil penelitian. Adapun sasarannya adalah untuk mendukung arus informasi yang bebas dalam berbagai pengetahuan. Ya. Nah, saya kira termasuk manfaat repositori ini juga adalah untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan Bapak Ibu pada saat itu mengusulkan kepangkatan, ya,
Jadi pada saat mengusulkan kepangkatan itu kan karya hasil bidang C penelitiannya itu harus bisa diakses dalam repositori ya. Ya, jadi ketika dibuka maka seluruh karya Bapak Ibu itu sudah ada di repositori. Nah, kemudian integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran diantaranya adalah luaran hasil penelitian itu diintegrasikan oleh dosen misalnya dalam silabus ya. Saya kira ini sudah banyak dilakukan ya. Dalam silabus, dalam RPS ya, dicantumkan gitu kan. Nah, di setiap akreditasi misalnya kan setiap asesor sering menanyakan ya. Mana bukti bahwa hasil riset itu digunakan dan sudah terintegrasi dengan pembelajaran. Ya. Maka itu terlebih dahulu adalah masuk pada silabus dan RPS, gitu ya. Jadi hasil penelitian Bapak Ibu itu pasti sudah meyakinkan bahwa akan menjadi salah satu bahan ajar dan referensi pembelajaran. Ya. Kemudian hasil penelitian itu bisa dalam bentuk jurnal, buku ajar, ya, yang terdiseminasikan dalam perkuliahan dan pembelajaran, gitu ya. Nah, oleh karena itu, supaya hasil riset Bapak Ibu, hasil riset hasil itu juga bermanfaat, ya, maka strateginya boleh juga Bapak Ibu itu mewajibkan mahasiswanya untuk mensitasi, ya, masuk buat paper, maka ada baiknya itu diwajibkan ya. Jadi karya Bapak Ibu yang sudah misalnya terwadahi dalam Google Scholar ya, atau yang publikasikan di jurnal, di e-book dan sebagainya, itu tidak masalah untuk dianggap wajib disitasi oleh mahasiswa, gitu ya. Supaya mahasiswa itu nanti benar-benar memahami ya, dan juga dia mengacu pada teori-teori yang diajarkan dosen, terutama hasil penelitian. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, dalam kegiatan penelitian dan PKM, maka libatkan mahasiswa. Ya. Nah ini yang disebut dengan penelitian kolaborasi juga ya. Jadi penelitian kolaborasi itu harus melibatkan mahasiswa ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini saya kasih contoh clustering penelitian yang ada di lingkungan STI Al-Hidayah. Ya. Nah di sini ada penelitian mahasiswa ya. Jadi di kami ini di Al-Hidayah ada 4 jenis penelitian ya. Yang pertama penelitian mahasiswa, kemudian penelitian individual dosen, penelitian kolektif dosen, dan penelitian kolektif dosen bersama mahasiswa ya. Ini silahkan masuk pada map penelitiannya gitu ya. Jadi map penelitian yang sudah ditetapkan di tingkat masing-masing seperti apa, tentu saja mungkin ada keunikan yang masing-masing ya. Apapun contoh alokasi dana penelitian Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi itu ya untuk satu penelitian mahasiswa ya ini diberikan dana 6 juta ya. Kemudian penelitian individual dosen ini 10 juta ya. Untuk penelitian kolektif dosen 50 juta dan juga sama untuk penelitian kolektif dosen dan bersama mahasiswa juga 50 juta ya. Nah, dari ini silahkan Bapak Ibu mengusulkan ini supaya masuk ke dalam anggaran di perguruan tingginya ya, entah itu 10% ya, atau lebih, saya kira lebih baik gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini satu bentuk-bentuk apa namanya jurnal ya, jenis-jenis jurnal yang akan menjadi luaran ya untuk dikasih dosen dan mahasiswa. Alhamdulillah kami di STI Hidayah ini sebenarnya lebih dari 7 jurnal ya. Sebenarnya lebih dari 7 jurnal. Ya.
Tapi yang sudah terindeks, yang sudah terakreditasi, ya, ini ada kurang lebih 6 jurnal, ya. Edukasi Islami, alhamdulillah ini peringkatnya sudah Sinta 2, dikelola oleh Prodi PAI. Kemudian untuk jenis jurnal maslahah dikelola oleh Prodi Ahwalus Syasiyah, Sinta 3, ya. At-Tadabur dikelola oleh Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Sinta 4, Islamic Management untuk Prodi MPI Sinta 4, Ad-Dinar, Prodi Perbankan Syariah juga Sinta 4. Untuk rumah ini masih menunggu SK, insya Allah, ya. Mudah-mudahan segera turun SK-nya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saya kira untuk masalah ini Bapak Ibu sudah paham, ya. Jadi kalau misalnya jurnal yang masuk di Sinta 1 itu nilainya berapa gitu, ya. Tetapi misalnya untuk syarat khusus, ya, mengusulkan kepangkatan itu, jadi syarat khusus mengusulkan kepangkatan untuk lektor kepala itu wajib, ya, minimal di Sinta 2. Ya. Jadi wajib minimal publikasi ilmiahnya itu, ya, itu terpublis di Sinta 2. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira demikian, ya, materi yang dapat saya sampaikan. Tentu saja masih banyak kekurangannya, ya. Dan nanti saya Bapak Ibu penting untuk sharing pengalaman, ya. Bagaimana hasil penelitian dan hasil riset itu bisa dikelola dengan baik, ya. Karena ini manfaatnya sangat besar, juga termasuk di poin akreditasi itu di standar 9-nya terkait dengan luaran, ya. Luaran hasil penelitian dan pengabdian. Demikian Pak Dr. Ahmad. Ya, mohon maaf atas keterbatasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya terkait dengan bagaimana sebenarnya mengelola, ya, atau memanage dari hasil penelitian kita. Nah, alhamdulillah sudah banyak di chat room ini, ya, Ibu dan Bapak sekalian yang bertanya. Nanti saya akan kombinasikan antara yang ingin bertanya secara direct, secara langsung, ya, dan juga yang ada di chat room, ya. Terima kasih untuk Prof. Azhar yang masih setia, ya. Beliau sangat busy, ya. Mudah-mudahan terima kasih waktunya yang sangat luar biasa, ya. Nanti akan menjawab karena sebenarnya sudah terbuka semuanya. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian juga sudah beberapa kali mengikuti program seperti ini, gitu, ya. Nah, tinggal actionnya seperti apa, gitu, ya. Actionnya seperti apa yang kita bisa lakukan. Baik. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak sekalian yang ingin bertanya, ini saya ada pertanyaan langsung ke Prof. Azhar nih terkait dengan tadi ada satu jurnal. Terima kasih pertanyaannya dari Mustafid Khomwa, ya. Assalamualaikum Prof, saya tertarik dengan jurnal fikih yang ada di kampus Bapak di Malaysia. Nah, untuk trik supaya jebol, jebol ini namanya boleh publish lah, ya, artikel di jurnal tersebut, bagaimana caranya? Oke, itu pertanyaan Prof. Macam mana bila kita nak submit artikel jurnal, lepas itu boleh publish? Apa ada tips dan triknya untuk boleh publish jurnal kita di Malaysia? Silahkan Prof. Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Isno, langsung menjawab soalan yang diberikan oleh sahabat kita berkaitan dengan tips untuk langsung tembus, ya. Tadi sudah dua panel pakar kita berkaitan dengan kaedah untuk membuat proposal, kemudian bagaimana untuk mengkoordinasi apa nama tu, jurnal ataupun kajian penyelidikan kita itu. Saya kira itu tidak jauh beza daripada apa yang dikendaki di Malaysia.
Dan sementara ini alhamdulillah untuk jurnal-jurnal yang berkaitan ini semuanya ada template. Jadi tinggal dimasuk saja di dalam web ataupun link yang berkaitan, nanti template-nya langsung keluar dan langsung di-follow saja template-nya. Kerana sementara ini jurnal-jurnal ini sangat mengalu-alukan sokongan daripada kawan-kawan untuk menghantar penulisan. Dan untuk jurnal Fiqh Al-Watan ini sebenarnya adalah satu jurnal yang mengkhususkan kepada tata cara kehidupan bertanah air ataupun dengan kata lain disebut juga dengan Fiqh Ad-Daulah. Jadi khusus untuk jurnal ini, dan sementara ini kami di negeri Pahang ini, di Provinsi Pahang, membangunkan satu kajian berkaitan dengan Fiqh Al-Watan, iaitu tentang adat resam Melayu di negeri Pahang ini di bawah Majlis Ugama Islam Pahang. Jadi apa saja yang berkaitan dengan adat resam, terutama di alam Melayu ini, dialu-alukan dan kemungkinan ada kaitan dengan negeri Pahang sendiri. Di mana dalam kajian kami, adat Melayu Pahang ini ataupun adat resam Melayu Pahang, Kesultanan Melayu Pahang, dia mempunyai kaitan dengan Aceh, Kesultanan Aceh. Jadi sudah tentulah di sana kolaborasi daripada rakan-rakan kita di sebelah Aceh sangat dialu-alukan untuk kita menjalankan kerjasama. Dan untuk kita memudahkan teman-teman kita ni membuat permohonan, ya. Jadi proposal itu seeloknya dibincangkan terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di UCYP sendiri, kerana sudah tentulah jurnal yang menjadi milik perguruan tinggi masing-masing lebih mudah untuk diterobosi oleh atau ditembusi oleh rakan-rakan yang ada di sekitar UCYP. Jadi kita tidak membuat syarat, cumanya adalah lebih baik jika kita membuat kolaborasi dalam bentuk jemaah terlebih dahulu dalam satu tim, 5 orang misalnya, dan salah seorangnya daripada UCYP, teman-teman kita yang mungkin nanti kita boleh salam kenal kepada teman-teman ini lewat saya selepas ini. Jadi itu lebih mudah dan sudah tentu mendapat bayaran secara diskaun untuk kita masuk ke dalam jurnal-jurnal itu. Jadi itu salah satu daripada motivasi lah kepada kita untuk lebih mudah untuk kita masuk dan juga tembus. Adapun kaedahnya seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak ada istilahnya kelebihan kepada seseorang itu, siapapun dia, asalkan dia jurnalnya itu, penulisannya itu, proposalnya okey dan melalui rakan-rakan di CYP dalam satu jemaah, itu lebih mudah untuk diterima. Jadi itu saya punya syafaat lah istilahnya. Ada syafaatnya di situ. Adapun tentang menulis ini sebenarnya walaupun tidak mengikuti sepenuhnya kaedah penulisan yang telah ditentukan, jika sekiranya tulisan itu okey dan dapat kita kata menampilkan satu judul ataupun kajian yang terkini, yang the latest research ataupun isu-isu yang terkini, jadi itu lebih baik. Saya kira itu Pak Dr. Abdul Rahman jawapan kepada saya. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan Bapak Mustafid bisa memahaminya. Jadi tadi pertama ini kita perlu submit ya direct ke website, official website daripada jurnal yang ada di UCYP.
Lepas itu lebih bagus kalau kita boleh collaborate dalam makna ada 1-2 orang pensyarah ataupun dosen yang ada dalam satu artikel itu. So maknanya berarti adalah dia ada kolaboratif riset dan kolaboratif writing di one jurnal ya. Jadi ini bukan hanya jurnal-jurnal di Malaysia gitu ya yang sangat membuka, terutama tadi memang spesifik tadi fiqhul watan yang saya pahami itu there is very specifically ya dalam fiqhul watan gitu ya. Jadi semakin spesifik satu jurnal ataupun satu kajian itu akan semakin mungkin untuk dipublish. Oke, jazakallah khairan Prof. Azhar atas masukannya. Mudah-mudahan kita bisa ya dengan pensyarah-pensyarah yang lain daripada UCYP boleh kolaborasi di riset dan juga di penulisan. Baik, sebelum lanjut yang ingin bertanya secara direct langsung boleh raise hand, tapi kita berikan kesempatan dulu untuk kita kehadiran juga seorang ya Bapak Rektor dari Institut Agama Islam DDI Sidrap, Bapak Dr. Mansur Ahmad, mudah-mudahan masih on dan bisa mungkin memberikan semacam tanggapan atau mungkin opportunity untuk kita bisa riset Bogor dengan Sidrap ya, dengan Malaysia, Garut ini dari mulai Melaboh di Aceh sampai ke Papua, alhamdulillah ada semuanya nih terwakili. Silakan Prof. Mansur Ahmad, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Wilayah Koperasi Wilayah 2 Jawa Barat. Saya Wade, Bapak ya pimpinan STI Al Hidayah Bogor. Yang terhormat Pak Dr. Ismail Suwardiweke dari Ketua STI ya. Kemudian Bapak-bapak, Bapak-bapak dari narasumber ya. Yang saya hormati, saya muliakan, semuanya cukup jelas ya pemaparan dari narasumber kita tadi. Cuma ada sedikit yang perlu mungkin saya klarifikasi, baik dari UCP maupun dari pemateri tadi Pak Dr. Musin. Yang pertama kepada Bapak Profesor Jafar, yang ingin klarifikasi, kan tadi di Indonesia saya lihat seperti di penelitian untuk mendapatkan dana itu ada dana dari negara atau dari pemerintah Indonesia. Apakah juga misalnya di Malaysia khususnya di UCV itu kalau kita ingin melakukan penelitian kolaborasi juga kita bermohon dana kepada negara atau provinsi pemerintah yang ada di Provinsi Pahang. Kalau di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah itu ada waktu ya, ada waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Apakah juga ada waktu ditentukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah juga misalnya di Malaysia itu ada waktu ditentukan untuk mengajukan proposal? Seperti di Indonesia sekarang ini tadi baru dapat informasi bahwa sekarang sudah terbuka untuk dana penelitian di MAS ini. Nah, jadi misalnya di UCP atau di Malaysia, apakah juga ada waktu itu? Kemudian selanjutnya yang untuk Pak Dr. Musin, juga menarik sekali apa yang disampaikan.
sepertinya kami berkeinginan bermitra untuk workshop penyusunan proposal penelitian. Ya, jika sekiranya ada waktu untuk bisa kami berkolaborasi dalam artian bahwa kemungkinan penjajakan untuk penelitian kolaboratif, ya kolaborasi antara STAI Al-Hidayah Bogor ini dengan Institut Agama Islam DDI Sdn Rapang ini didahului dengan workshop penyusunan proposal penelitian seperti halnya dengan litap dinas di Kementerian Agama maupun di kementerian lain yang bisa ditempati untuk mengajukan proposal. Kemudian yang ketiga, untuk Pak Dr. Ginanjar, terkait tadi mengolah penelitian, apakah boleh, apakah misalnya kalau PKM dari IAI DDI Sdn Rapang, baik PKM mahasiswa maupun PKM dari dosen ini dapat menerima jurnal yang ada, jurnal PKM yang ada di STAI Al-Hidayah Bogor ini menerima tulisan dari luar, termasuk misalnya dari Institut Agama Islam di sini. Saya kira ini saja kami ingin klarifikasi atau pertanyakan pada kesempatan ini, dan kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, mohon maaf semua jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan, dan kami sampaikan permohonan maaf. Ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas tanggapan dan juga sekaligus pertanyaannya. Ini borongan juga ya, langsung ke 3 pembicara sekaligus ya. Ke Prof Azhar, kemudian Pak Dr. Muhsin, dan juga Pak Dr. Hidayat Ginanjar. Baik, saya persilahkan ke Prof Azhar untuk memberikan jawabannya. Selepas itu Pak Muhsin dan juga Pak Ginanjar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Prof Mansur Ahmad di atas pertanyaan. Terima kasih kepada rekan saya Dr. Abdul Rahman Wisnu. Soalan yang pertama berkaitan dengan dana, selain daripada dana yang ada di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, adakah ada dana lain untuk kita menjalankan kolaborasi? Jadi jawapannya ada, dan sebetulnya dana di peringkat industri ataupun di peringkat UCYP sendiri pun ada kita wujudkan, dan sementara ini kita ada 5 kajian yang telah kita jalankan berasaskan kepada dana UCYP sendiri secara kolaborasi juga di antara rakan-rakan perguruan tinggi di sini. Ada yang kita buat. Biasanya kita jalankan kolaborasi ataupun pembiayaan ini menyesuaikan dengan dana yang paling minimum. Paling minimum berarti kalau untuk social science itu sekadar RM5,000, lebih kurang 18 juta lah, 18 juta ke 20 seperti itu. Ada yang kita jalankan secara sendiri, kolaborasi di antara fakulti ataupun pusat pengajian, dan ada yang kita jalankan bersama-sama dengan rakan industri. Sementara ini contohnya kajian tentang wakaf di negeri Pahang. Ini kita dapat daripada pusat wakaf Pahang sebanyak RM5,000. Kemudian ada kajian berkaitan dengan orang kurang upaya ataupun OKU kalau disebut di Malaysia ni. Di Indonesia disebut apa Wisnu? OKU ni, orang kurang upaya. Ya. Stabilitas. Ya. Yang buta, yang pekak, ya.
betul, betul. Jadi kajian berkaitan dengan OKU di Pahang ini kita dapat 150K. 150K ni bersamaan dengan sekitar 500 juta lah. 500 juta, kajian yang sangat besar. Jadi 3 tahun kemudian ada lagi satu bekerjasama dengan Universitas Negeri Medan, Indonesia, berkaitan dengan Metacognitive Strategy in Translation Studies, kerjasama UCYP dan juga Universitas Medan. Jadi ini 10K, 10,000 ringgit lah. Jadi caranya kita bahagikan dua. Kerana ini kajiannya berkaitan dengan sains dan teknologi, minimum diakui di Malaysia suatu kajian research itu untuk mendapat akreditasi itu 10K ataupun 38 juta. Jadi kita kerjasamalah RM5,000 daripada UCYP dan RM5,000 daripada Universitas Negeri Medan, UNIMED. Jadi ini sudah pun terlaksana, sekarang ini sedang dijalankan. Kedua-dua tim sudah pun berkolaborasi, sedang menjalankan riset dan insyaAllah di awal tahun 2024 kajian ini akan selesai. Dan sepertinya di Malaysia untuk kajian kolaborasi di antara dua universiti daripada berlainan negara ini mempunyai akreditasi yang sangat besar, terutamanya kepada universiti, kedua-dua universiti untuk dia naik ke ranking di peringkat Malaysia dan juga Indonesia, malah di peringkat University World Ranking. Jadi kita menuju ke arah itu. Walaupun pembiayaannya hanya 10K ataupun 18 juta setiap universiti, tapi kesannya tinggi dan rakan-rakan yang mempunyai terlibat sama dalam kajian ini pun berpeluang untuk mendapat akreditasi dan juga pengiktirafan bagi melayakkan mereka memohon guru besar dan juga pegawai di universiti ini secara tetap. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, adakah ada waktu yang tertentu untuk memohon dana daripada pihak kementerian? Betul. Jadi untuk FRGS misalnya, biasa saja dan peluang ini ataupun link secara online ini dia buka pada awal tahun. Jadi seperti sekarang ini linknya sudah tutup, maknanya kalau kita nak menjalankan kolaborasi untuk memohon dana daripada pihak kementerian pendidikan tinggi di Malaysia, maknanya kita tunggu sampai tahun 2024 lah. Tapi video itu boleh kita mulakan daripada tahun 2023 ini supaya nanti sampai 2024 proposalnya sudah dilengkapkan. Jadi itu dua pertanyaan daripada Prof yang mudah-mudahan terjawab. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya dan mudah-mudahan sudah clear ya. Tadi terkait dengan timing, kemudian juga terkait dengan grant daripada government ataupun kerajaan. Baik, silakan Dr. Muhsin untuk mungkin memberikan jawaban tadi terkait dengan opportunity untuk membuat sebuah program dan juga tipsnya. Silakan Dr. Muhsin. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Yusno. Assalamualaikum Pak Mansur Ahmad dari Sidrap, Pak ya, Sidrap, Sidenreng Rapang. Iya. Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau kita logat Jawa Sunda ini agak sibuk menyebut Sidenreng Rapang itu. Ya. Baik Pak, jadi karena memang perguruan tinggi maka memang dapat hibah
maupun tidak dapat hibah pada intinya wajib ya. Karena ini kan suatu kewajiban. Sehingga ketika Bapak kemudian berkolaborasi dengan Pak Unang dan kawan-kawan di STI Al-Hidayah, dimulai saja tidak apa-apa langsung walaupun nanti fokus kita tidak hanya pada penelitian yang nanti akan mendapatkan hibah. Penelitian sementara ini yang bisa dilakukan apa begitu. Jadi fokusnya jangan hanya hibah, karena ini kan merupakan sebuah kewajiban ya, kewajiban bagi dosen-dosen di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan kita berkolaborasi antar perguruan tinggi Islam swasta. Maka dari itu boleh dilakukan saja untuk, apalagi kalau misalnya target kita adalah Litaptimas tahun ini, silakan dari sekarang dimulai, karena menurut informasi dari Kementerian Agama, Litaptimas sudah dibuka. Sehingga kolaborasi antara DDI Sidrap kemudian dengan STI Al-Hidayah sangat bagus. Sehingga butuh sebuah pertemuan khusus yang nanti kita bisa membagi-bagi klasternya. Misalnya dari prodi perbankan, sesama perbankan apa yang akan kita bahas, temanya apa yang kita ambil, kemudian dari prodi PAI-nya apa yang kita bisa kolaborasikan. Jadi masing-masing dosen antar dua perguruan tinggi ini membuat sebuah kelompok atau tim kerja sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, kemudian kita membuat sebuah kesepakatan dan bisa waktunya diatur kapanpun, kemudian karena tidak terbatas pada ruang dan waktu bisa dalam bentuk join meeting seperti ini. Jadi misalnya di sana ada 20 orang dosen, saya 20 orang dosen, masing-masing sesuai dengan program studinya masing-masing, kemudian membentuk kelompok riset. Juga akan berdampak kepada akreditasi perguruan tinggi. Ketika misalnya tidak dapat hibah dari Kementerian Agama, misalnya hibah itu masing-masing dari dua perguruan tinggi, misalnya dari STI Al-Hidayah 50%, kemudian dari Sidrap 50%. Ketika akan ditanya oleh asesor kan biasanya hibah penelitian dari mana, maka Sidrap mengaku ini hibah penelitian dari STI Al-Hidayah. Ketika Al-Hidayah yang ditanya ini hibah dari mana, hibah dari Sidrap, dibulak-balik seperti itu. Jadi sama-sama memperoleh bantuan dari pihak ketiga, padahal bantuannya sama-sama bareng-bareng. Nah, silakan saya insya Allah sangat mendukung sekali apabila ada kolaborasi, apalagi ini antar wilayah ya, mewakili wilayah Kopertais 2 dari STI Al-Hidayah. Kalau Sidrap Kopertais berapa, Pak? Wilayah 8, Pak. Wilayah 8 ini sungguh luar biasa. Mungkin ini sebagai percontohan juga nanti bagi Kopertais lain, bahwa ada kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar dua perguruan tinggi keagamaan Islam di dua Kopertais yang berbeda. Ya, gitu Pak ya, silakan dimulai saja. Saya sangat mendukung. Terima kasih. Nanti insya Allah kalau diminta bantuan untuk seperti ini, membuat trik dan triknya bagaimana untuk memperoleh hibah, baik dosen-dosen pemula, kemudian bagi yang berkolaborasi internasional, insya Allah siap membantu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Dr. Hidayat Ginanjar untuk menjawab. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Assalamualaikum Prof. Mansur Ahmad ya dari Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Prof. Terima kasih ini Prof bisa silaturahim ya. Yang Prof tanyakan tadi ini karena kita ini sudah OJS ya Prof. Jadi meskipun itu misalnya ada artikel hasil PKM mahasiswa ataupun juga hasil dosen atau kolaboratif antara mahasiswa dan dosen misalnya ya, maka kita terbuka untuk menerima artikel tersebut ya Prof. Jadi dari manapun artikel untuk publish di jurnal. Jadi kita di Al-Hidayah itu khusus ada jurnal untuk hasil penelitian PKM, untuk hasil PKM gitu ya. Nah, jadi nanti Prof silakan bisa lihat link ya. Yang penting nanti template-nya sesuai gitu ya. Template-nya sesuai. Nah,
Untuk Iya, Prof. Iya. terbitannya kita sekarang baru menginjak ke volume 3 nih, Prof. Mansur ya. Apa namanya? Volume 3 nomor 1 ya. Dan sedang proses untuk diusulkan pemeringkatan sintanya. Gitu ya. Mohon doanya, semoga segera turun SK-nya. Amin, amin. Begitu, Prof. Iya, jadi dengan senang hati, Prof, silakan. Setiap ada artikel hasil PKM, dosen maupun mahasiswanya, silakan untuk bisa dikirim secara open jurnal system ya. Tinggal disubmit saja, Prof. Ya. Ya, ya Prof. Ya, Insya Allah nanti kami sampaikan kepada dosen dengan mahasiswa. Ya, mohon maaf ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Denny tadi ya di chat itu terkait berapa jumlah halaman hasil penelitian ya. Oh iya, betul. Nah, dan ukurannya juga ya. Nah, di kita ya Pak Denny di Al-Hidayah untuk laporan hasil penelitian itu dibukukan menggunakan ukuran B5 ya. Jadi ukurannya B5 dan halamannya adalah jumlah halamannya itu minimal 60 gitu ya, minimal 60 gitu. Nah, jadi kalau ada yang kurang dari 60 maka biasanya dikembalikan lagi ya. Itu 60 itu di luar daripada lampiran gitu ya. Jadi hanya isi ya, di luar daftar pustaka. Gitu. Jadi minimal 60 halaman ya. Demikian Pak Denny ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Demikian Pak Abdurrahman. Baik, terima kasih Pak Dr. Ginanjar atas masukannya. Ini masih banyak sekali yang bertanya ini sebenarnya, ini termasuk di pertanyaan pertama ini terkait dari ini Ibu atau Bapak ya, Neri Aslina. Ini mungkin pertanyaannya khusus untuk Pak Muhsin, tapi Pak itu juga Pak Dr. Ginanjar juga boleh menjawab juga, dan Prof. Azhar. Ini izin bertanya Bapak narasumber, berbicara trik dan tips untuk diterima dalam pengajuan proposal penelitian di Kemenak RI khususnya untuk penelitian pemula atau peneliti pemula. Mohon arahannya Bapak, karena kami dari Ibu Sina Batam, ini jauh dari Batam ya, sudah 2 tahun terakhir ikut dalam pengajuan proposal hibah, namun dari 5 kelompok, belum 1 kelompok pun diterima sebagai penerima hibah bersaing, Prof. Nah, mohon arahannya Bapak terkait kelemahan yang kami miliki sehingga kedepannya dapat ikut menerima bantuan hibah bersaing. Nah, mungkin sekilas saja kira-kira tipsnya seperti apa nih untuk mendapatkan tadi hibah bersaing terutama dari Kementerian Agama. Silakan Pak Dr. Muhsin dan Pak Dr. Ginanjar. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Misno. Untuk Ibu Neri Aslina dari Batam, Ibu Sina Batam, sudah mengajukan 2 tahun berturut-turut, kemudian masing-masing setiap tahun ada 5 kelompok, tapi belum satu pun yang bisa diterima untuk memperoleh hibah bersaing. Tetap semangat, Pak ya. Intinya tetap semangat, kemudian kita harus belajar bagaimana menyusun proposal yang baik, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, dari sisi judul nih, bagi para pemula biasanya kadang-kadang mengambil judul skripsi atau tesis dari dulu bekas S2-nya kita angkat menjadi penelitian, atau skripsi mahasiswa kita angkat menjadi sebuah tema penelitian. Jadi itu memang kadang-kadang riskan. Karena saat ini judul-judul yang tidak terlalu diinginkan itu, misalnya Pak ya, di Kementerian Agama saat ini, judul yang ada pengaruh-pengaruhnya itu hindari, Pak. Pengaruh kedisiplinan misalnya, itu jangan. Pengaruh-pengaruh itu upayakan jangan. Ini saya kasih buka saja. Biasanya keseringan kita itu kan karena mengikuti di S1 atau S2, bahkan S3 juga ada tulisan pengaruh-pengaruh di depannya itu. Nah, pengaruh X terhadap Y, pengaruh apa, pengaruh. Jadi kayaknya semacam sudah jenuh gitu. Jadi upayakan judulnya jangan ada pengaruh ya Pak di depannya itu ya. Pengaruh pembelajaran akhlak terhadap akhlak siswa kan itu sangat umum sekali. Jadi
mulai sudah membaca aja, mulai dilihat judulnya, wah ini sangat membosankan, sudah tidak layak untuk masuk. Jadi upayakan judul-judul yang sifatnya sangat umum, ya, sangat umum, tidak unik, tidak baru, kemudian konvensional lah ibaratnya, itu hindari. Upayakan judul-judulnya yang terbarukan, yang trending. Yang trennya di Batam apa sekarang nih? Gitu aja. Misalnya praktik keagamaannya seperti apa di sana yang lagi trending. Coba itu diangkat fenomena-fenomena seperti itu yang mungkin tidak ditemukan di daerah lain. Sehingga dari fenomena-fenomena unik yang ada di daerah Batam misalnya, suatu kebudayaan, suatu praktek keagamaan yang tidak pernah ditemukan dan tidak ada di daerah lain, silakan diangkat untuk jadikan sebuah tema penelitian. Jangan tema-tema yang sifatnya sangat umum sehingga orang itu merasa sudah jenuh, sehingga tidak layak untuk dikelola, untuk diajukan memperoleh dana hibah. Untuk pemula-pemula, yang kedua triknya, untuk pemula jangan mengambil penelitian yang jumlahnya besar. Misalnya pemula ngambil yang kolaborasi internasional, yang pemula itu ya biasa-biasa aja dulu. Penelitian yang sifatnya sederhana dasar ya. Penelitian dasar itu misalnya penelitian program studi. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Yang manjat itu pertama dari dasar dulu, dari bawah jangan langsung ke atas. Pilihlah strategi kita di mana kira-kira kita itu bisa. Jangan mengambil meloncat yang tinggi-tinggi. Pilih misalnya penelitian dasar interdisipliner itu untuk pemula. Jadi trik yang pertama, jangan mengambil penelitian yang terlalu tinggi. Cukup kita memperoleh dana hibah misalnya 15 juta, alhamdulillah bersyukur. Jangan kita yang ambil 250 juta, terlalu berat. Untuk pemula upayakan mengambil skim atau klaster yang sederhana dulu, yang jumlah uangnya kecil, dan pertanggungjawabannya pun tidak terlalu besar kalau untuk pemula, misalnya hanya memasukkan pada jurnal dengan peringkat Sinta 4, kan itu sudah lumayan alhamdulillah. Jadi yang Ibu Neri ya, yang pertama judulnya harus bagus, yang kedua ngambil klasternya jangan terlalu tinggi. Khusus untuk pemula misalnya penelitian program studi, kemudian penelitian interdisipliner. Ya. Mungkin trik-trik yang lain bisa dipelajari nanti di naskah yang sudah slide yang sudah saya kirim, nanti dibagikan oleh panitia. Mudah-mudahan sedikit trik ini bisa membantu, bisa sebagai bahan untuk melakukan penelitian ke depan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Muhsin atas jawabannya. Ini waktu kita semakin mepet ini, saya harus bagi-bagi waktunya gitu ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan direct ataupun di chat room, ini kita juga kehadiran juga Bapak Iwan Supriyadin MSOSI ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Bima. Mudah-mudahan masih on, mungkin bisa memberikan pendapatnya ataupun tanggapannya terkait dengan apa yang kita bisa lakukan untuk kolaborasi riset ini. Kepada beliau saya persilahkan. Pak Moderator. Ya, dengaran suara saya, Sah? Jelas, agak kecil sedikit ya. Terima kasih. Menanggapi dari berbagai narasumber, dari 3 narasumber yang sudah kita dengar tadi itu, barangkali saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Rektor IAI DPI Sidrap. Sepertinya kita butuh satu sesi khusus untuk pendalaman, terutama terkait dengan agar bisa dosen kita mendapatkan atau tembus di balik Tabdimas itu, karena memang seperti yang disampaikan di pengantar, rata-rata kemampuan kita untuk tembus ke hibah Tabdimas itu masih kurang, terutama kita yang di PTKIS. Seperti kami juga, kami dari Sunan Giri Bima itu di bawah Kopertais 14 Mataram. Nah, memang harus kita akui, kita yang di sini pun masih minim itu kemampuan kita untuk bisa tembus ke dana-dana hibah penelitian. Nah, barangkali nanti
mungkin bisa difasilitasi oleh TAI Al-Hidayah Bogor bersama dengan IAI BPI Rapang, Asisten Rapang, kita bisa mengadakan workshop untuk tembus IBA Litab Prima. Itu saja, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekaligus menanggapi mungkin ini ya dari Ibu Lastri Hasanah ya. Izin bertanya, nanti boleh sekalian jawabannya dari Prof. Azhar, Pak Dr. Muhsin dan Pak Dr. Ginanjar. Tadi disampaikan sebaiknya penelitian dilakukan secara kolaborasi, artinya bersama-sama. Seandainya penelitian secara mandiri atau individu, bagaimana strategi yang bisa diterapkan agar bisa diterima ya, tadi terutama diterima sebagai ya dapat dana lah dari Litab Dimas, Kemendak dan sumber-sumber yang lainnya. Silahkan mungkin agak dibatasi paling banyak 2 menit untuk memberikan masing-masing tanggapannya. Pak Dr. Muhsin, Pak Prof. Azhar juga boleh, silahkan. Nah, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr. Misno. Untuk penelitian secara individu untuk mendapatkan dana, kalau di Malaysia kelihatannya agak mustahil, Bu. Agak mustahil untuk kita mendapatkan dana secara individu. Belum lagi terfikir untuk kita buat research ini secara individu, agak susah gitu, Bu. Jadi kalau research ini menjalankan secara individu mungkin tidak terkendali kita. Sifatnya, tapi mungkin luar biasa lah kalau boleh menjalankan research, kalau research grant ini secara individu. Itu komen dari saya. Oke, terima kasih. Prof. Muhsin ada Terima kasih jawaban Pak Dr. Azhar. Sama halnya dengan di Indonesia Pak Dr. Azhar. Jadi kalau di Malaysia mustahil, di Indonesia mustahil. Jadi di Indonesia juga tidak ada penelitian yang sifatnya individu, Pak. Jadi kalau hibah, kalau misalnya Ibu mau melaksanakan penelitian dan itu bisa memperoleh hibah, jadi sebaiknya tidak bersifat individu dan memang di petunjuk teknis kemudian petunjuk pelaksanaan dana hibah dari Kementerian Agama itu tidak ada slot untuk yang sifatnya individu. Jadi harus kolaborasi minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang dan melibatkan 1 orang mahasiswa jadi 3 gitu. Jadi tidak ada penelitian yang sifatnya individu. Kalau ini penelitiannya sifatnya individu, minta hibahnya ke suami atau ke istrinya gitu. Jadi bukan minta hibah ke negara. Jadi mohon maaf untuk penelitian yang sifatnya individu dalam hal ini tidak ada dana dari pemerintah. Baik, terima kasih, sama dengan di Malaysia Pak Dr. Azhar. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih. Pak Dr. Hidayat Ginanjar, apakah mau memberikan komentarnya? Silahkan. Rahman ya. Ya, Yang baik itu adalah penelitian itu kolaborasi ya. Kalau di Al-Hidayah itu kan di standar SPMI sudah disebutkan bahwa penelitian dosen itu harus melibatkan mahasiswa, gitu ya. Jadi mahasiswa itu dilibatkan minimal 2 orang kalau di Al-Hidayah, gitu ya. Karena ini ada kaitan dengan metrik penilaian untuk akreditasi hasil penelitian dan luarannya, gitu. Kalau melibatkan mahasiswa, maka skornya skor yang dapat itu unggul, gitu ya, untuk penelitian. Kalau saya khawatir kesepian nantinya, gitu, Prof. Muhsin ya, itu jamaah gitu Pak, Betul. menggendong mahasiswa. Ya betul. Demikian Pak Abdurrahman. Oke, terima kasih. Tadi jawaban dari Bu Neri juga, terima kasih pencerahannya Prof atas masukannya. Ya, ini Batam itu kan dekat dengan Singapura ya. Kemarin waktu ICIS di Surabaya di bulan Mei kemarin itu, kebetulan sebelumnya juga, kalau yang di itu kemarin saya dengan kolaborasi dengan kawan Dr. PJ Ismail dari UM, itu terkait dengan keberagamaan, community, kemudian juga waktu di ICIS di Bali dengan di Lombok itu terkait dengan protecting Muslim minority di Singapura. Itu case-nya adalah ketika Ustadz Abdul Somad itu dilarang masuk
ke Singapura. Saya menggunakan teori tentang kedaulatan negara waktu itu. Kebetulan saya juga masih diberikan amanah untuk mengajar di MIC Singapura itu, jadi kita tahu persis. Nah, itu contoh-contoh tadi dari Bu Neri Aslina ya, untuk contoh-contoh yang sangat mungkin sekali nih. Batam Singapura cuma beberapa jam baik naik ferry gitu ya. Jadi ini sangat terbuka sekali nih untuk kita bisa mengembangkan dari penelitian-penelitian yang ada. Oke, ini masih ada pertanyaan beberapa, tapi kita berikan kesempatan, mungkin saya batasi masih 20 menit ke depan ya, untuk yang bertanya langsung, karena dari tadi belum ada yang raise hand nih. Sebelum saya bacakan yang ada di chat room, silahkan yang mau bertanya Ibu dan Bapak sekalian secara direct, secara langsung. Alhamdulillah Prof. Azhar sangat setia nih sampai menjelang zuhur ini ya, padahal waktunya tadi mungkin sedikit di-cancel nih program-program yang lain, jadi jazakallahu khairan sekali lagi ya. Pak Muslim juga silahkan Ibu dan Bapak sekalian yang ingin direct secara langsung, raise hand, boleh angkat tangannya menggunakan sign di situ ikonnya untuk bertanya secara langsung. Silahkan, saya kasih berikan waktunya ya. Silakan, saya tunggu, mudah-mudahan kelihatan. Kalau raise hand itu biasanya kelihatan ya. Sambil saya bacakan juga nih dari sahabat saya Pak Dodi dari Tangerang, dosen senior nih. Ini mungkin agak lebih teknis ya terkait dengan artikel yang beliau tulis kemudian dimuat di dua jurnal Kemenag ya, Bimas Islam dan Edukasi. Adakah, soalnya ini adalah, adakah pertimbangan khusus artikel yang dimuat di jurnal Kemenag itu dengan proposal penelitian yang diajukan? Ini mungkin apa nih, apakah perlu ada pengembangan atau seperti apa? Silakan Pak Dr. Muslim mungkin bisa mengomentari nih tentang pertanyaan dari Pak Dodi di chat room. Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Ya, silakan. Saya pernah dimuat di dua jurnal Kementerian Agama, Bimas Islam dan Edukasi. Adakah pertimbangan khusus artikel yang di jurnal itu dan proposal yang diajukan? Terima kasih. Jadi memang proposal penelitian itu terpisah dari artikel. Artikel itu sebenarnya adalah produk ya Pak, produk dari hasil penelitian kita. Jadi setelah melaksanakan penelitian, kemudian oleh Kementerian Agama biasanya akan diminta luaran. Luarannya itu juga tergantung dari klasternya. Nah, luaran yang wajib biasanya bersifat jurnal. Dan jurnal pun akan dibagi, misalnya kalau untuk pemula cukup hanya di Sinta 4, kalau untuk jurnal internasional bahkan harus sudah terindeks Scopus. Maka untuk pertanyaan Bapak ini, sekali lagi, memang antara penelitian dengan artikel yang dimuat itu sebaiknya dibuat penelitian dulu, jangan artikel dulu. Ya. Penelitian dulu, baru luarannya dalam bentuk penelitian dulu, baru luarannya dalam bentuk jurnal, artikel jurnal yang terpublikasi. Ya, Pak. Jadi harusnya penelitian dulu, jangan dari artikel dulu penelitian, tetapi dari penelitian dulu, baru luarannya dalam bentuk artikel atau jurnal. Itu Pak Dedi ya, mohon maaf. Oke, mungkin karena Pak Dodi juga ada open kamera dan mungkin bisa diinikan lebih detailnya mungkin. Silakan Pak Dodi dalam 1-2 menit agar lebih jelas nih. Ini kan dosen senior sebenarnya ini. Silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Misno. Sebetulnya sih saya masih dosen biasa-biasa aja. Ya, memang tahun 2015 saya pernah ya menulis di jurnal Bimas Islam. Kemudian tahun 2019 itu pernah tulisan saya tentang pendidikan di jurnal Edukasi. Itu setahu saya udah Sinta 2. Nah, sekarang saya punya tulisan itu udah 60 halaman ya tentang penciptaan manusia. Dan memang orientasinya buku gitu ya. Nah, saya bisa penelitian itu jelas memang sifatnya individual, itu udah setahun 2 tahun saya tulis dan menggunakan juga buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, karena memang penelitian itu sulitnya luar biasa dan yang paling penting adalah finansialnya untuk menghidupi keluarga, ya akhirnya penelitian itu mandek gitu ya.
ada nggak misalnya kemungkinan gitu ya penelitian itu ditindaklanjuti, tapi dengan kan itu sifat penelitian individual, ada nggak kelanjutan penulisan itu saya ajukan ke Kementerian Agama itu untuk mendapatkan bantuan finansial. Jadi kalau misalnya boleh saya katakan penelitian itu sudah selesai 60% tentang penciptaan manusia. Nah, berdasarkan 2 artikel saya yang sudah dimuat di 2 jurnal Kementerian Agama, ada nggak pertimbangan khusus gitu agar penelitian yang sudah 70% itu dibiayai dalam tanda kutip oleh Kementerian Agama? Terima kasih Prof. Misno sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dr. Ginanjar juga mengomentari, Pak Muhsin lagi juga dipersilakan. Baik Pak, nanti saya bantu menjawab sebentar. Jadi di Kementerian Agama selain bentuknya hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, biasanya juga ada bantuan untuk penulisan buku. Jadi dalam satu masa, misalnya saat ini sedang dibuka proposal itu untuk pembukaan penelitian dan PKM, nanti setelah penelitian dan PKM sebelum ditutup biasanya ada satu klaster yang bisa dimanfaatkan oleh para penulis, yang bukunya belum ter-ISBN akan dibantu dengan cara memasukkan bukunya ke dalam akun Litab Dimas. Bapak yang pertama harus punya akun dulu Pak. Akun Litab Dimasnya harus punya dulu, kemudian setelah punya akun itu ada satu program yang akan dibiayai oleh Kementerian Agama dalam bentuk penulisan buku, ya, ada penulisan buku, kemudian juga ada bantuan dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah. Jadi ada sebenarnya beberapa skema bantuan yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau misalnya buku Bapak dari sisi tampilan, kemudian dari sisi isi sangat menarik, bisa saja diajukan ke Litab Dimas Kementerian Agama, dan insya Allah itu bisa dapat bantuan untuk minimal biaya cetak, dan itu lumayan besar. Kalau tidak salah tahun kemarin saja ada sekitar 25 sampai 30 juta untuk bantuan penerbitan buku itu, Pak. Ada Pak, silakan dibuka saja aktif untuk membuka publikasi di Kementerian Agama, khususnya di Litab Dimas, Pak ya. Karena saya begitu. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk beberapa sekalian, khususnya dosen, jadi harus rajin-rajin mengakses di Kemenak atau Diktis Kemenak, kemudian juga mungkin ke BRIN juga, kemudian juga kalau yang industri itu bisa ke berbagai industri atau mungkin juga pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya ya. Ini yang memang ingin kolaboratif. Nah, tadi betul kalau kolaboratif, namanya juga kolaboratif, pasti dananya itu biasanya dikasihkan untuk yang yang bersama-sama, berjamaah, gotong royong gitu ya, karena gotong royong ini sebenarnya lebih kepada nanti kemampuan untuk analisis ilmu yang multidisiplin gitu ya. Nah kalau individual ya, kalau untuk dosen sih sendiri bisa saja, cuman memang tadi kesempatan untuk mendapatkan grant, mendapatkan bantuan itu memang mustahil dan mustahal ya, mustahil bin mustahal gitu ya. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit, saya berikan lagi waktu karena di chatroom juga sudah selesai. Tadi Ibu Bapak sekalian yang perlu materi ini sudah oleh operator sudah di-upload di chatroom, silahkan langsung di-download gitu ya. Nah, kemudian kita berikan waktu kesempatan dalam 10 menit terakhir ini untuk yang bertanya secara langsung. Silahkan, ini banyak senior-senior ini, dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman, mungkin bisa sharing ya, termasuk nanti akhir dari program ini bukan hanya selesai, tetapi kolaboratif tadi yang ada di Melabo, di Aceh, dengan yang ada di Timika, di Papua, dengan yang di Bima, dengan yang di Bogor, gitu ya. Kemudian tadi yang di Malaysia, Singapura, Thailand, dengan yang di tempat-tempat lainnya, gitu ya. Cukup banyak ini, Garut dan lain sebagainya. Silakan, ada yang mau ingin memberikan sharing ataupun bertanya kepada pemateri kita yang masih sangat setia nih. Silakan, open mic dan salam. Sebelum nanti mungkin saya minta Pak Profesor Dr. Azhar Ja'far untuk memberikan dalam 3-5 menit terkait dengan program ICIHE ini.
ya, Ichihe, apa itu Ichihe, bagaimana kita bisa bergabung dalam Ichihe ini, kemudian kapan dan seperti apa. Sebelum kita nanti terakhir mungkin ya ada kasih satu penanya lagi. Oke, silakan Pak Kun ya dari IMN raise hand. Please open your mic. Oke, terima kasih Kang Mas Dr. Misno nih. Langsung bertanya kepada narasumber ya, Pak. Oke, monggo, monggo. Jadi secara filosofi kan kita jelas bahwa memang kita dituntut meneliti. Meneliti itu kan akhirnya dituangkan dalam jurnal. Nah, secara prinsip perbedaan jurnal antara jurnal penelitian dengan pengabdian masyarakat tuh seperti apa, Pak? Singkat saja mungkin. Dan daya ungkit terhadap misalnya kejabatan fungsional, apakah signifikansinya dari jurnal pengabdian masyarakat itu? Terima kasih, Kang Dokter. Oke, pertanyaan luar biasa ini bisa dijawab oleh semuanya, tapi kayaknya gantian deh Pak, mungkin Pak Dr. Muhammad Ginanjar, MPD, karena STIL Hidayah ini menjadi lembaga ataupun perguruan tinggi nomor 1 di Jawa Barat untuk di bidang jurnal gitu ya. Jadi jurnal antara jurnal penelitian dengan jurnal pengabdian seperti apa dan daya ungkitnya untuk jabatan fungsional. Silakan Pak Ginanjar. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi Pak Kun Nur Ahdiat kayaknya. Institut. Alhamdulillah ya Pak Kun ya. Siap. Terkait atau distingsi antara jurnal hasil PKM dan hasil penelitian, itu kan memang secara prinsipnya sudah jelas membedakan Pak ya. Jadi kalau jurnal hasil kegiatan PKM memang itu tidak bisa dipublish di jurnal-jurnal yang secara umum ya. Nah, adapun jurnal hasil PKM memang dia harus publishnya di jurnal yang kategorinya adalah jurnal PKM gitu Pak. Ya, jadi tidak campur, tidak tidak tercampur antara mana hasil jurnal PKM dengan jurnal hasil penelitian, gitu Pak ya. Nah, jadi kalau jurnal PKM itu biasanya kan menayangkan berbagai dampak-dampak yang terkait dengan misalnya solusi-solusi di dalam mencerahkan misalnya ekonomi masyarakat, budaya dan sebagainya ya. Jadi bentuk-bentuk kegiatannya murni hasil PKM Pak ya. Tapi kalau jurnal penelitian ya murni hasil penelitian, dan salah satunya jurnal penelitian itu mengkolaborasikan antara teori dan penelitian. Walau alam di kita kan Pak jurnal PKM namanya Khidmatul Ummah di Al-Hidayah ini. Ini khusus hasil PKM dosen. Jadi kalau Bapak ada hasil kegiatan PKM, Siap. dengan apa ada hasil lah kan Pak, terbuka sekali kita menerima artikel hasil PKM. Demikian Pak Kun ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kun untuk diskusinya ya, terkait tadi memang kalau pengabdian kepada masyarakat itu memang biasa ada programnya. Dan juga memang namanya juga pengabdian pasti melibatkan masyarakat, bahkan bahasanya itu ada faedah atau masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat dari pengabdian dosen itu gitu ya, sehingga kemudian ya masyarakat ternyata dosen itu bukan hanya penelitian tapi juga harus bermanfaat untuk masyarakat. Pak Dr. Muhsin mau menambahkan? Cukup. Oke, terima kasih. Waktunya sudah 11.49 di komputer saya. Saya pikir cukup nanti untuk diskusi. Ini insya Allah STIL Hidayah akan memberikan ruang lagi juga, ya, atau mungkin langsung terutama Ibu dan Bapak sekalian bisa informasikan ke seluruh dosen dan juga mahasiswa juga gitu ya, untuk bisa berkontribusi dan juga mengirimkan masing-masing jurnalnya gitu ya, artikel jurnalnya ke di jurnal-jurnal di STIL Al Hidayah di markas jurnal Al Hidayah. Kemudian juga
juga untuk yang lainnya ya, otomatis sekarang semuanya itu harus sinergi gitu ya. Jadi kalau saya lebih melihat kepada bagaimana menulis atau mulai dari riset itu adalah lillah, kemudian juga fillah, dan ilallahi azza wa jalla gitu ya. Jadi meneliti, kemudian menulis, mempublikasi itu pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah fi sabilillah, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di sana ada ridho juga dari manusia dalam artian tambahan bonus yaitu jabatan fungsional untuk dosen. Baik, terakhir tadi sepertinya sudah sangat jelas sekali. Saya memberikan waktu kepada Profesor Dr. Azhar Ja'far untuk memberikan dalam 2-3 menit saja terkait dengan program ICIHE ya. Mungkin Ibu Bapak sekalian yang ingin academic traveling to Singapore, Malaysia, and Thailand ya, next time maybe to Vietnam and Cambodia. Silahkan, tafadhol, mangga Prof. Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Clear. Berkaitan dengan ICIHE atau singkatan daripada International Conference on Islam in Higher Education 2023 kali yang ke-7, ini akan diadakan di UCYP Malaysia bersempena dengan program Student Mobility yang akan dijalankan oleh Southeast Asia Academic Mobility SEAM di bawah kelolaan Prof. Ismail Suardi WK, membawa sejumlah perguruan tinggi serta mahasiswa dan dosen untuk datang ke 3 negara, Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Dan salah satu daripada acara yang akan dilalui oleh peserta-peserta student mobility ini adalah program International Conference ini. Jadi International Conference on Islam in Higher Education kali yang ke-7 ini akan diadakan di kampus UCYP Malaysia di Pahang. Kami sudah pun berbincang dengan pihak SEAM, Prof. Ismail, di mana pihak kami akan menunggu semua sekali peserta ini yang datang daripada Indonesia di airport KLIA dan akan kemudian dibawa ke kampus kami dan kemudian ditempatkan di asrama sesuai dengan yang telah dibincangkan, yang tidak seperti hotel lah, tetapi insya-Allah selesa dan boleh tidur dengan nyenyak. Acara seminar ini 3 hari, 21 bermula dan berakhir 23, di mana temanya ialah Engaging Islamic Sciences with Contemporary Science. Jadi di antara perkara yang boleh dibentangkan, mulai daripada sekarang sudah boleh menulis dan juga submit, iaitu teoris dan juga model, disiplin dan juga practices, serta structures dan juga system of knowledge. Di mana tema-tema yang sebelum ini berkaitan dengan AI, berkaitan dengan Sustainable Development Goals, dan boleh kita kaitkan dengan tema yang ada pada ICIHE untuk kali ini. Dan untuk subtemanya, kita akan review semula tentang tentang Islamization, integration, decolonization dan juga de-Westernization of knowledge yang selama ini mungkin menjadi bahan-bahan tujahan di perguruan tinggi sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, tetapi sejauh mana dia punya ending dia. Dan ini sudah kita adakan beberapa siri Stadium General dalam kalangan rakan-rakan kita di perguruan tinggi Indonesia di sebelah Sulawesi dan juga Timur Leste, Timur di sebelah Irian ya, pada tahun lepas dan menjelang awal tahun 2023. Selanjutnya kita juga akan boleh berbincang di dalam skop kalam engagement dan juga physical sciences, kemudian fiqh wa usul, engagement dengan social sciences, tasawuf engagement dengan psychological sciences, kemudian Islam engagement and philosophy, and civilization, iaitu berkaitan dengan pre-modern dan juga modern
serta postmodern. Jadi ini menjadi topik yang saya kira nanti selama 3 hari ini insyaAllah kita akan bincangkan. Dan untuk pembentang untuk early bird RM200, ya, masih lagi early bird. Kalau untuk normal RM400, dan kita galakkan untuk paper pembentangan ini secara berkolaborasi. Sebab dengan cara berkolaborasi, bayaran untuk presenters ini, conference fee ini menjadi ringan, menjadi lebih murah. Kemudian yang seterusnya ialah berkaitan dengan program-program lain yang boleh kita adakan bersekali dengan conference ini. Pertama ialah berkaitan dengan acara kebudayaan, pertukaran kebudayaan. Jadi kita akan mempersembahkan kebudayaan Malaysia dan juga Pahang untuk para peserta beserta dengan makanan tradisional lah di sini, di Pahang ini. Di samping kita juga akan membawa para peserta ini untuk sightseeing di Kota Kuantan. Itulah 3 hari program, dan kemudian selepas daripada program di sini, pada 23 September peserta-peserta akan dibawa terus ke Uniza di Terengganu dan langsung ke selepas itu ke Thailand di Fatani University dan juga Prince Songkhla University, dan seterusnya keluar daripada Bukit Kayu Hitam dan dibawa ke UKM di KL, kemudian seterusnya ke Singapura. Jadi itulah di antara siri perjalanan student mobility bersama-sama dengan ICH kali yang ke-7 yang akan diadakan di UCYP. Jadi saya bagi pihak UCYP Malaysia mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan sahabat-sahabat semuanya pada hari ini, terutamanya rakan-rakan baru yang pada hari ini saya mengucapkan salam kenal, iaitu pada Prof. Soswandi, Prof. Unang, kemudian Prof. Kiai Haji Dedi Yuda, dan begitu juga dengan Prof. Ismail yang tidak asing, kemudian Prof. Misno juga yang tidak asing, Prof. Muhsin dan juga Prof. Hidayat Ginanjan, serta semua rakan-rakan yang sudah pun berkolaborasi di dalam webinar pada hari ini. Jadi saya kira itu saja 3 minit Prof. Misno daripada saya, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mohon maaf jika ada kelemahan, kekurangan saya dalam menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat menjadi salah satu daripada amal ibadat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai al-ilmu yantafi'u bihi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan karena waktu di sini sudah masuk adzan juga, dan terima kasih. Tadi tidak ada closing remark, maknanya adalah secara keseluruhan insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, dan yang paling penting adalah dilaksanakan untuk kolaborasi riset sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jazakumullahu khairan ala ikhtiyamikum. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan kepada MC kita. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Misno. Luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Bapak